Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Berjumpa lagi dengan Enci Ruth di hari Minggu ini tanggal 4 Oktober 2020. Semoga adik-adik semua dalam kondisi sehat dan selalu ceria ya. Nah, adik-adik sebelum kita mulai impannya, Enci mau undang adik kita mari bernyanyi yuk. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh bangun pagi ini dan kami boleh bersama-sama impa kembali daring pada pagi ini. Tuhan, berkatilah impa daring ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Jadi karena kami selalu anak-anak yang mau taat dan setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang siapin Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul perjanjian lama atau baru ya? Yes, Kisah Para Rasul di perjanjian baru ya adik-adik ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Minta tolong papa sama mama dampingi adik-adik untuk membaca Alkitab. Dibaca dulu ya Alkitabnya. Tapi mau kenalin nih, ada namanya Bapak Paulus. Bapak Paulus ini dia seorang rasul atau utusan Tuhan. Pasti di sini adik-adik udah sering dengar ya namanya. Nah, tugasnya apa? Ya, betul. Tugasnya adalah memberitakan firman Tuhan di kota Galatia, Frigia. Nah, sekarang Bapak Paulus akan memberitakan firman ke kota yang ketiga. Kota apa ya namanya? Yuk kita lihat. Kota Efesus. Nah, adik-adik, kota Efesus adalah kota ketiga tempat Bapak Paulus memberitakan Injil. Di situ, orang-orangnya banyak sekali yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dalam melakukan tugasnya adik-adik, Bapak Paulus menghadapi banyak masalah atau kesulitan ya. Bapak Paulus dipenjara, lalu juga pernah diusir, dan juga disingkirkan ya adik-adik ya. Walaupun seperti itu adik-adik, Bapak Paulus tetap bersuka cita dan bersemangat untuk menjalankan tugas menyebarkan firman Tuhan. Sampai pada akhirnya orang-orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Bapak Paulus menulis surat adik-adik, tidak hanya sampai di situ saja. Bapak Paulus menyebarkan lagi firman Tuhan melalui surat-surat yang dia tuliskan. Dan bahkan suratnya pun sampai saat ini yang kita baca ya adik-adik ya, melalui Alkitab. Dari cerita Bapak Paulus tadi adik-adik, kita boleh berterima kasih ya. Kenapa? Karena firman Tuhan yang Bapak Paulus beritakan pada zaman dulu boleh kita terima sampai dengan saat ini. Kita jadi tahu ya adik-adik ya, firman Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan, dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, siapa yang disebut anak-anak Tuhan?
Nah, ini adik-adik yang disebut dengan anak-anak Tuhan. Wah, banyak ya. Tuh, anak Tuhan tuh ada adik-adik, enci engku. Nah, selain kita ada juga banyak lagi adik-adik di luar sana ya. Teman-teman kita yang juga disebut anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita punya tugas adik-adik. Tugas yang pertama adalah kita harus rajin berdoa dan juga baca Alkitab agar kita semakin bisa mengenal Tuhan Yesus adik-adik. Makin mengenal apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Tentunya ajarannya adalah hal-hal yang baik ya. Ciri-ciri anak Tuhan yang suka melakukan hal yang baik itu seperti apa ya? Nih, Ci punya cerita nih, ilustrasi cerita. Suatu hari ada seorang anak bernama Alex. Dia sedang duduk di sebuah taman dengan membaca buku cerita yang ia bawa adik-adik. Nah, dia sedang baca buku cerita yang dia bawa, yang dia sukai. Nah, lalu dari kejauhan datanglah temannya namanya Budi. Dia berlari melihat Alex. Alex! Ternyata gak sengaja si Budi menginjak buku cerita yang dibawa Alex. Wah, kira-kira gimana perasaan Alex ya? Alex marah sama Budi. Dia kesal karena tingkahnya Budi, akhirnya bukunya jadi rusak. Terus Alex gak mau main lagi sama Budi. Budi bingung ya adik-adik. Aduh, harus minta maaf gak ya? Minta maaf gak ya? Dia bingung dan dia takut mau minta maaf sama Alex. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, kira-kira apa sih yang harus dilakukan Budi? Minta maaf atau tidak? Nah, iya adik-adik, sebagai anak Tuhan kita harus mau mengakui kesalahan yang kita buat. Dan kita harus mau minta maaf. Sama nih seperti Budi. Budi menunjukkan sikap yang baik ya. Dia mau minta maaf, mengakui kesalahan. Dan juga Alex mau memaafkan. Sehingga mereka bisa bermain bersama lagi. Nah, itulah adik-adik contoh sikap anak Tuhan. Nah, apakah adik-adik sudah pernah melakukan sikap tersebut di dalam kehidupan adik-adik? Selain itu adik-adik, kita juga mau diingatkan untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena melalui orang tua, juga enci engku yang Tuhan Yesus hadirkan di tengah kehidupan adik-adik, adik-adik boleh belajar menjadi mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Nah, aktivitas di hari ini adalah yang pertama adik-adik buatkan kartu ucapan. Tuliskan dalam kartu ucapan itu, terima kasih Papa Mama telah memperkenalkan Tuhan Yesus di kehidupanku. Lalu adik-adik berikan ke Papa Mama sambil divideokan ya. Dan diucapkan isi kartunya tadi. Dan jangan lupa nanti aktivitasnya dikirim melalui grup WhatsApp. Tunggu ya sampai hari Senin. Dadah! Adik-adik, sebagai respon firman Tuhan, hari ini kita menyanyi dari Gunung Ceria 163 orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan
sana yang mendirikan rumahnya atas batu, atas pengajaranku. Bila datang cobaan, datang bencana, duka melanda anak itu, dalam Yesus Dia pun tahu Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh mengikuti IMPA dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, jadikanlah kami kiranya anak-anak yang seperti Paulus mau memberitakan Injil melalui kehidupan kami sehari-hari, melalui tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan kami. Tuhan tuntun kami agar selalu menjadi anak-anak yang mau taat kepada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.